Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini dengan suasana yang baru, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara semuanya untuk menundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat karya-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu, layakkan, kuduskan kami, dan Roh Kudus memberkati umat-Nya, memberkati kami semuanya, sehingga firman yang kami dengar, yang kami baca, yang kami akan renungkan, termeteraikan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, amin. Pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk membuka di dalam kitab 2 Tawarik pasal 20. Kita akan melihat ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. 2 Tawarik pasalnya yang ke-20, Bapak Ibu, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En Gedi. Ayat 3, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ayat 5. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Yosafat adalah satu di antara raja-raja lain yang ada di Israel yang dihormati, disayangi, dan disegani. Yosafat adalah satu di antara raja-raja ideal yang lain yang ada di Israel. Tetapi pada suatu peristiwa, Yosafat mengalami perjuangan yang berat. Dikatakan Bani Moab, Bani Amon dengan sepasukan orang Meunim akan menghancurkan dan menyerang Yosafat juga Yehuda. Ini adalah sebuah tantangan yang berat. Ini adalah pergumulan hidup yang berat. Dan ini buat Bapak, Ibu, dan saya adalah sebuah penggambaran di dalam hidup yang penuh dengan perjuangan dan tantangan ini. Kita sedang mengalami masalah, pergumulan yang tidak sedikit. Dikatakan bukan hanya Bani Moab, tetapi ada Bani Amon. Bukan hanya Bani Moab dan Bani Amon, tetapi sepasukan orang Meunim ikut bergabung, bersekutu untuk menghancurkan Yosafat dan kerajaan Yehuda. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak merenungkan ayat-ayat ini. Ketika Yosafat menghadapi tantangan yang begitu berat dan begitu dahsyat ini, apa yang Yosafat lakukan? Ketika Bapak, Ibu, dan saya, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, umat Tuhan mengalami pergumulan dan tantangan, apa yang ada di dalam pikiran kita? Apa yang hendak kita lakukan ketika kita mendengar, ketika kita melihat, ketika kita menghadapi fakta, ada beban, ada tekanan, ada pergumulan, ada permasalahan yang begitu berat. Ayat 3 berkata, Yosafat menjadi takut. Yosafat menjadi takut karena Yosafat mendengar pada ayat yang kedua, ada seorang yang datang memberitahukan bahwa suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku.
sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En Gedi. Saudara, Yosafat bisa saja sebagai raja ketika menjadi takut, lalu memikirkan taktis militer, taktis peperangan, lalu menghubungi panglima perang, mengumpulkan prajurit. Tetapi keputusan yang Yosafat ambil harus menjadi keputusan Bapak, Ibu, dan saya. Ketika Yosafat menjadi takut, lalu itu berarti kemudian langkah berikutnya apa yang Yosafat lakukan? Yosafat memutuskan untuk mencari Tuhan. Saudara, Yosafat bisa saja merenungkan nasib. Yosafat bisa saja menjadi putus asa. Yosafat juga bisa menjadi marah, lalu menyalahkan, lalu melakukan tindakan-tindakan yang bodoh, yang tidak berhikmat untuk mencari bantuan ke kanan, ke kiri, mencari sekutu-sekutu yang bisa diharapkan membantu dan menolong kerajaan Yehuda. Tetapi dalam ayat 3, ini hendaknya menjadi ayat yang kita renungkan pada hari-hari ini, pada hari-hari yang akan datang. Dan saya berdoa bahwa kita hari-hari yang lalu juga menjadikan bahwa mencari Tuhan adalah keputusan yang tepat ketika kita bertemu dan menghadapi tantangan yang berat. Dikatakan keputusan yang diambil Yosafat, Yosafat segera menyerukan kepada seluruh Yehuda. Bukan hanya Yosafat sendiri, tetapi seluruh Yehuda supaya mencari Tuhan di dalam doa dan puasa. Dan dikatakan dalam ayat 4, Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Saudara, kata Yosafat mencari Tuhan, kata Yosafat berdoa, kata Yosafat berpuasa, itu berarti ketika di tengah tantangan, pergumulan yang berat, maka Yosafat menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan tidak bergeser. Hubungan pribadi dengan Tuhan harus semakin dekat, semakin intim, dan semakin sungguh-sungguh. Apa yang terjadi dan apa yang sering kali kita dengar ketika ada kondisi seperti Yosafat, datanglah orang memberitahukan Yosafat. Ketika kita mendengar ada orang-orang yang datang lalu menceritakan hal-hal yang menyangkut kehidupan kita, yang membuat kita tertekan, yang membuat kita bergumul. Ketika kita mendengar, ketika kita melihat, ketika kita merasa bahwa beban hidup tidak berkurang, tetapi semakin bertambah, ada banyak hal yang kita hadapi, yang kita harus alami, yang kita harus selesaikan di dalam hidup ini. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengar, itu akan mempengaruhi seluruh tindakan dan respon kita. Mari kita membuka sebentar di dalam kitab Roma. Kita akan membuka di dalam kitab Roma, Bapak Ibu. Kita tutup sebentar, 2 Tawarik 20. Kita membuka di dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-17. Dikatakan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, kita harus mau belajar apa yang hari-hari ini lebih menyita pendengaran kita. Berita, hal-hal yang tidak pasti, ketika itu yang lebih kita dengar, ketika itu yang lebih kita perhatikan, maka iman kita akan menjadi lemah. Tetapi ketika di dalam pergumulan, ketika di dalam permasalahan,
ketika di tengah-tengah badai hidup, kita mendengar firman, kita membaca firman, kita merenungkan firman Tuhan, kita akan dikuatkan. Kita melihat sebentar Bapak Ibu di dalam kitab Wahyu. Pasalnya yang pertama, kita tutup sebentar 2 Tawarik. Wahyu pasal 1. Mari kita akan membuka ayat 3. Dikatakan demikian, berbahagialah ia yang membacakan, dan berbahagialah mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan berbahagialah mereka yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Percayalah Bapak Ibu, yang membuat kita kuat, yang membuat kita tetap tenang, yang membuat kita bisa bersyukur, yang membuat kita kuat di dalam iman adalah ketika kita membaca, kita merenungkan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, sejujurnya ketika kita menganggap bahwa pandemi telah berlalu dan digantikan dengan endemi, bukan berarti di dalam hidup kita tidak ada persoalan. Saya percaya dalam rumah tangga Bapak Ibu, dalam kehidupan anak-anak, dalam kehidupan pribadi, masih ada pergumulan yang lain. Masih ada tantangan, masih ada perjuangan. Karena itu di tengah-tengah kehidupan yang diidentikan dengan sebuah perjuangan ini, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau menjaga apa yang kita dengar. Kita mau menjaga apa yang harus kita responi. Jangan sampai kita justru tidak mencari Tuhan. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah. Karena sejujurnya ketika Yosafat memutuskan mencari Tuhan dan mengumumkan, memaklumkan kepada seluruh Yehuda agar mencari Tuhan dan berpuasa, berdoa, merenungkan Taurat Tuhan, itu berarti bahwa Yosafat pribadi dengan sadar dan seluruh Yehuda diingatkan agar menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan dan tidak boleh melupakan Tuhan, harus mengandalkan Tuhan pada waktu di dalam pergumulan, bukan mencari bantuan di luar Tuhan, tetapi yang pertama, yang utama adalah datang kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat di dalam ayat yang ke-6 sebagai bukti isi doa Yosafat itu menunjukkan ketika Yosafat mencari Tuhan di dalam doa dan berpuasa, apa isi doanya? Yosafat berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya." Saudara lihat isi doa daripada Yosafat. Yosafat mengakui kedaulatan Tuhan. Dan di dalam doanya Yosafat sungguh-sungguh meninggikan, memuji dan mengagungkan Tuhan. Tuhan Allah yang ada di dalam sorga. Dan di dalam doa-doa ini, di dalam kalimat-kalimat ini, kita bisa melihat bagaimana Yosafat mengingat pekerjaan,
perbuatan tangan Allah yang ajaib pada masa yang lalu dan pada masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Di dalam doa ini, Yosafat tidak mengutuki musuh-musuhnya. Di dalam doa ini, Yosafat tidak menyampaikan sebuah keluh kesah yang menggambarkan mengapa Allah mengizinkan dan membiarkan Bani Moab, Bani Amon, sepasukan orang Meunim menyerang dan ingin menghancurkan Yosafat juga kerajaan Yehuda. Bukan itu yang dilakukan oleh Yosafat. Tetapi di dalam doa-doanya, Yosafat mengakui Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa, Allah yang punya rancangan yang terbaik telah menetapkan sejarah masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Di dalam doanya, Yosafat mengakui bahwa segala yang terjadi itu di dalam kontrol daripada Allah. Tidak ada yang terjadi dengan kebetulan. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya kasih di dalam Kristus, mari ketika kita melihat perjuangan hidup yang berat, pergumulan yang belum selesai, janganlah putus asa. Bapak Ibu memiliki perjuangan, saya juga memiliki perjuangan. Bapak Ibu sedang di dalam pergumulan yang berat, saya juga memiliki pergumulan. Setiap kita akan berdiri di hadapan Allah. Setiap kita akan menundukkan diri, mengandalkan Allah, dan jangan pernah mengisi cawan doa kita dengan hal-hal yang salah, yang sia-sia, yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan tidak pernah meninggikan dan menghormati Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa kita tidak sedang sendirian. Di seluruh permukaan bumi ini, di belahan dunia ini, banyak umat Tuhan yang juga memiliki dan sedang di dalam perjuangan yang berat. Tetapi mereka tetap bertumbuh di dalam iman, di dalam kedewasaan kepada Kristus. Dan kemuliaan Allah dinyatakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sungguh rindu seperti Yosafat akhirnya mengalami kemenangan dari Tuhan. Seperti Yosafat, seperti seluruh Yehuda akhirnya mengalami pertolongan Tuhan. Karena dikatakan Tuhan yang berperang ganti mereka. Tentunya kita tidak mungkin membaca seluruh pasal dari 2 Tawarik 20 ini. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya di rumah. Termasuk isi doa daripada Yosafat di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat-ayat yang selanjutnya. Dan saudara, isi doa yang begitu indah di mana Yosafat sungguh-sungguh mengakui dan berkata bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang ada di dalam setiap sejarah kehidupan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Coba kita melihat ayat 8. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Luar biasa, di dalam ayat-ayat berikutnya, kita akan membaca di rumah, jemaat yang dikasihi Tuhan, nanti kita akan tahu bagaimana mata Tuhan, hati Tuhan, kehidupan Tuhan tertuju untuk orang-orang yang dikasihi. Dan akhirnya Yosafat dan seluruh Yehuda boleh berkata bahwa di setiap peperangan Tuhan yang berperang ganti kita. Bukan berarti kita apatis, bukan berarti kita diam, bukan berarti kita cuek, bukan berarti kita
tidak melakukan bagian kita, kerjakan bagian saudara. Saudara dan saya harus berkeputusan mencari Tuhan. Saudara dan saya harus berkeputusan menjaga, memelihara iman kita. Jangan mendengarkan dan jangan mengisi pikiran, hati, dan kehidupan dengan hal-hal yang mengintimidasi, yang membuat kita takut, kehilangan kasih, kehilangan damai sejahtera, dan kehilangan pengharapan. Terpujilah Tuhan, ini yang bisa saya bagikan, dan saya percaya pada minggu pagi hari ini Tuhan berkarya dan bekerja di dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang maha mulia dan maha perkasa, terima kasih pada akhir kami mendengarkan firman, kami mengucap syukur. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Kekuatan yang baru diberikan bagi kami semuanya, sehingga di tengah-tengah pergumulan dan badai hidup, kami semua umat yang Kau kasih akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami di dalam penyertaan, di dalam berkat, di dalam pertolongan Tuhan. Demikian juga kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Semuanya diberikan hati yang takut, yang menghormati dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih, terpujilah Tuhan yang mengasihi kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada akhir ibadah ini terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai dan memimpin kehidupanmu dan membawa engkau di dalam jalannya yang penuh dengan kemenangan. Janganlah tawar hati, janganlah takut, janganlah putus asa, tetaplah memandang kepada Tuhan dan percayalah Tuhan berperang ganti kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan.